Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Adelia Febilianti, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Sains dan Teknologi Komputer Cabang Kendal. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil website dari kasir digital atau point of sale. Pada kali ini sedikit bercerita, UMKM Batik Biji ini adalah UMKM yang dimiliki sendiri oleh Ibu Wiji Hastutik, di mana beliau adalah pengrajin batik dari Kabupaten Kendal. Beliau memproduksi batik sendiri dan melakukan semua transaksi penjualan secara manual pribadi oleh beliau sendiri, yang kemudian dikenal dan menjadi produk unggulan batik di Kabupaten Kendal. Sayangnya UMKM Batik Biji Kendal ini masih melakukan semua transaksi, dari mulai penjualan, pembelian, laporan persediaan, laporan keuangan, laporan pembelian, semuanya masih menggunakan manual ataupun ditulis di buku catatan seperti itu. Daya tarik tersendiri bagi UMKM Batik Biji Kendal yang masih melakukan berbagai transaksi secara manual. Dengan begitu, sering menimbulkan berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan penjualan, dan bahkan kehilangan data-data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penerapan sistem informasi point of sale atau kasir digital yang berbasis website, yang dapat diakses melalui browser di mana saja dan kapan saja hanya dengan bantuan internet. Pada saat perancangan sistem informasi ini, point of sale melibatkan komunikasi langsung antara pengembang dan pengguna hingga menghasilkan sistem informasi yang tepat guna, yang mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional UMKM. Point of sale juga menjadi solusi yang dapat membantu transaksi menjadi lebih cepat, otomatis, dan terintegrasi, mempermudah penggunaan bagi pelaku UMKM. Dengan adanya point of sale juga menjadi daya saing tersendiri bagi perkembangan bisnis UMKM dari Batik Biji Kendal sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur dan cara penggunaan dari website kasir digital. Yang pertama kita butuhkan adalah komputer dengan koneksi internet yang stabil. Lalu kita ketikkan saja pada pencarian kasir batik My ID. Lalu akan muncul laman ataupun halaman dari login. Dan di sini UMKM Batik Biji dapat menggunakan aplikasi atau website kasir batik ini dengan dua mode. Yang pertama ada admin dan yang kedua adalah kasir. Lalu yang pertama kita akan login sebagai admin. Di sini kita ketik saja username dan password. Lalu akan muncul halaman dari dashboard dari kasir batik UMKM Batik Biji. Di sini admin dapat mengelola seluruh fitur dari website tersebut, mulai dari kategori produk, pemasok, pengguna, metode pembayaran, penjualan, pembelian, dan laporan penjualan, laporan pembelian, hingga laporan persediaan. Di sini admin dapat menggunakan seluruh fitur yang ada. Untuk selanjutnya, kita dapat mengelola kategori produk. Sini kita dapat menambahkan kategori produk. Seperti contoh, kita menambahkan kategori kain batik printing. Lalu kita akan simpan. Selanjutnya, kategori tersebut berhasil ditambahkan pada data kategori produk. Di sini langsung jadi tambah kain batik printing. Atau kita juga dapat menghapus salah satu daftar kategori produk. Caranya mudah, tinggal delete saja. Apakah Anda yakin akan menghapus data kain printing batik? Oke.
kita dapat menambahkan kategori ataupun menghapus kategori dari data kategori produk. Untuk selanjutnya, admin juga dapat mengelola data produk. Di sini data produk menampilkan berbagai produk dari UMKM Batik Wiji Kendal. Bermacam-macam dari mulai pakaian jadi, kain batik cat hingga kain batik tulis. Di sini admin juga dapat mengelola data produk dari mulai menambahkan kategori produk ataupun dapat menghapus berbagai data produk. Untuk selanjutnya ada fitur pemasok, di mana fitur pemasok ini sebagai data di mana UMKM Batik Wiji Kendal ini melakukan pembelian dari produsen. Pada dasarnya UMKM Batik Wiji Kendal ini juga memiliki satu toko dan juga satu rumah produksi, di mana data pemasok ini juga merupakan rumah produksi dari Batik Wiji Kendal. Kita juga dapat menambahkan data pemasok, mungkin menambahkan data pemasok dari pengemas ataupun mungkin dari data pemasok berbagai produk lainnya. Untuk fitur selanjutnya ada fitur data pengguna, di mana admin ini juga dapat mengelola data pengguna. Misalnya kita akan menambahkan admin toko lain atau mungkin membuka cabang toko, maka admin juga dapat menambahkan pengguna, menambahkan satu admin lain. Seperti contoh, kita klik saja pada daftar tambah pengguna, lalu kita isikan namanya admin toko. Untuk username-nya kita samakan saja. Password juga kita buat sama saja ya. Level kita pilih admin karena memang kita akan membuat atau menambahkan pengguna admin. Kalau kita bisa klik simpan. Selanjutnya daftar pengguna tambahan sudah ditambah atau pengguna berhasil ditambah. Terus selanjutnya ada fitur metode pembayaran, di mana metode pembayaran ini sebagai metode yang bisa dipilih ketika melakukan transaksi penjualan. Di sini ada berbagai fitur yang bisa ditambahkan ataupun dihapus oleh admin. Yang pertama di sini ada kartu mandiri ataupun jenis tunai. Pada fitur data metode pembayaran, admin juga dapat menambah metode pembayaran yang ada ataupun menghapus metode pembayaran yang sudah ada. Untuk pada contoh, kita dapat menambah metode pembayaran. Kita klik saja. Nama metodenya adalah nama rekening. Jenis kita dapat memilih ada tunai, transfer, kris, dan kartu. Ini kita dapat melakukan jenis kartu, nama pemilik, Batik Wiji. Lalu kita dapat menyimpan data tersebut. Lalu dengan otomatis daftar metode pembayaran sudah berhasil ditambahkan pada fitur data metode pembayaran. Untuk fitur selanjutnya ada fitur transaksi penjualan. Di sini admin maupun kasir dapat menggunakan fitur dari penjualan dan pembelian. Dan ketika ada customer, di sini kasir dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian secara bersamaan. Nah, jikalau ada transaksi penjualan, ada customer yang mau beli, kita dapat klik pada fitur transaksi penjualan, lalu klik saja pada penjualan. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini dijelaskan ada transaksi penjualan dengan kode penjualan PNJ004 dan tanggal pada hari ini 24 bulan April 2026. Lalu di sini ada pilihan produk. Tinggal memilih, customer mau memilih produk yang mana. Lalu kita pilih
ada pilihan jumlah jual, berapa customer yang berapa jumlah barang yang akan dibeli oleh customer. Di sini kita beri contoh 2, lalu kita klik tambah barang, lalu kemudian barang tersebut akan muncul pada keranjang dengan kode penjualan, nama barang, dan harga total dari pembelian. Lalu selanjutnya kita juga dapat menambahkan diskon ataupun uang pembayaran dan uang kembalian dengan pilihan metode pembayaran. Di sini kita beri contoh, pembeli ataupun customer melakukan pembelian secara tunai. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya akan langsung muncul nota penjualan ataupun struk belanja dari customer. Lalu kita bisa sambungkan ke printer yang ada di toko untuk mencetak struk belanja. Lalu setelah transaksi penjualan selesai, maka langsung akan muncul riwayat penjualan. Pada hari ini 2026 tanggal 24 bulan April, subtotal 300.000, metode pembayaran tunai. Atau mungkin di fitur riwayat penjualan ini kita juga bisa memilih berbagai aksi seperti cetak, detail, dan delete. Cetak ini untuk mencetak ulang struk, detail ini untuk memperlihatkan data penjualan, dan delete untuk menghapus riwayat penjualan ketika ada customer yang tidak jadi membeli barang dari toko tersebut. Untuk fitur selanjutnya ada fitur pembelian. Di sini baik admin maupun kasir dapat menggunakan fitur tersebut. Fitur pembelian ini adalah fitur yang dilakukan toko atau UMKM untuk pemasokan dari produsen batik. Dan di sini pada transaksi pembelian ini juga akan mempengaruhi ketersediaan barang yang ada di toko batik. Kita akan melakukan transaksi pembelian di mana akan menjadi stok tambahan di UMKM Batik Biji. Seperti pada contoh, kita melakukan transaksi pembelian masih sama, memiliki kode PO dengan tanggal hari ini, pilihan produk, apa saja produk yang akan kita beli, lalu kita pilih klik ataupun jumlah pesanan. Kita mau pesan 100.000 pieces. Lalu kita akan nambah barang, di mana langsung muncul pada keranjang dengan kode nama barang, harga beli, quantity, satuan, total, dan aksi. Lalu untuk selanjutnya kita juga dapat pilih pemasok. Di sini pilihan pemasoknya Batik Biji House. Kita juga dapat menuliskan ongkos kirim, harga pajak, dan harga diskon. Untuk total 825.000, lalu kita klik simpan. Lalu pada fitur pembelian ini akan langsung menjadi fitur penerimaan barang, di mana ada pilihan nomor PO PBL 006 Batik Biji House. Pada fitur penerimaan barang, baik admin maupun kasir dapat mengelolanya untuk menerima penerimaan barang dari proses pembelian yang sudah dilakukan sebelumnya. Di sini yang wajib admin ataupun kasir lakukan hanyalah menuliskan kuantiti barang yang diterima pada konfirmasi diterima dari detail item pesanan. Kita klikkan. Di sini ada nama barang, kode SKU, satuan, harga beli, jumlah pesanan, terima sekarang, dan subtotal dan status. Di mana admin dan kasir hanya butuh untuk
mengkonfirmasi dari jumlah barang yang diterima dan memasukkan data tersebut ke penerimaan barang di bagian terima sekarang. Lalu jika sudah, jangan lupa klik konfirmasi diterima sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan fitur penerimaan barang. Untuk selanjutnya ada fitur riwayat pembelian, di mana fitur ini memberikan beberapa detail dari riwayat pembelian dengan berbagai nomor PO, tanggal pemesanan, tanggal ekspektasi, tanggal terima, dan subtotal harga dengan tambahan ongkir, pajak, dan total harga dengan tambahan fitur status, di mana apakah fitur dari riwayat pembelian ini sudah diterima oleh toko ataupun belum. Untuk selanjutnya, fitur selanjutnya adalah laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan persediaan. Di sini, admin dapat melihat laporan penjualan baik harian, bulanan, maupun tahunan pada laporan penjualan. Di sini, kita akan melihat laporan penjualan bulan ini. Lalu kita pilih klik. Lalu langsung akan muncul laporan penjualan dari periode 1 April 2026 sampai dengan 30 April 2026. Adapun yang tertera di layar adalah laporan penjualan toko Batik Wiji. Di sini admin juga dapat mencetak dari laporan penjualan tersebut dapat menjadi bukti konkret sebagai laporan penjualan, di mana di sini juga ada fitur langsung print, di mana print ini juga langsung tersambung dengan printer yang ada di toko. Untuk selanjutnya, admin juga dapat melihat laporan pembelian, di mana fitur ini adalah fitur yang menyediakan laporan pembelian baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Seperti contoh, kita akan melihat laporan pembelian pada bulan ini. Pilih tanggal, kita akan memilih awal bulan dan akhir bulan. Lalu klik. Lalu akan muncul laporan pembelian periode 1 April 2026 hingga 30 April 2026. Adapun laporan pembelian seperti tertera di layar adalah pembelian yang dilakukan oleh toko Batik Wiji dengan pemasok Batik Wiji House atau produsen yang ada di rumah Batik Wiji House. Di mana admin juga dapat langsung mencetak laporan pembelian di UMKM Batik Wiji. Yang terakhir adalah laporan persediaan, di mana admin dapat mengelola laporan persediaan ataupun laporan stok produk yang ada di toko Batik Wiji. Sini tinggal klik saja laporan stok produk, lalu akan muncul stok terakhir dari produk-produk yang ada di UMKM Batik Wiji Kendal. Seperti tertera di layar, berbagai macam nama produk dengan keterangan stok yang ada di UMKM Batik Wiji Kendal. Seperti contoh produk 009, nama produk Aksara Kendal Berdikari dengan ukuran 200 x 150 cm dengan satuan lembar, stok akhir 23 produk. Dan admin juga dapat mencetak laporan persediaan yang ada di toko Batik Wiji, sama seperti laporan penjualan dan pembelian yang kemudian bisa langsung dicetak
Itulah beberapa fitur dan alur yang dapat admin gunakan ketika melakukan berbagai transaksi di toko batik Biji Kendal. Pada kali ini kita akan mencoba login sebagai kasir di kasir batik Biji Kendal. Sama seperti tadi, kita langsung masuk saja pada pencarian kasir batik My ID. Lalu kita ketikkan username dan password yang ada pada tampilan login. Pada tampilan kasir di batik Biji Kendal, dashboard penjualan dan pembelian adalah fitur yang ada di kasir batik Biji Kendal, di mana kasir hanya dapat menggunakan fitur penjualan dan pembelian. Di sini tertera sebagai kasir pasti melakukan proses transaksi penjualan dan pembelian. Di sini ketika ada customer, kasir akan mengklik pada fitur penjualan seperti transaksi penjualan dengan kode penjualan PNJ 005 tanggal 24 bulan April 2026. Lalu pilih produk yang diinginkan oleh customer seperti batik biji. Ketika customer membeli batik biji 2, masukkan produk dan pilih jumlah. Lalu tambah barang. Secara langsung dan otomatis produk yang dibeli customer langsung masuk pada keranjang pembelian. Lalu ketika pelanggan ingin membeli produk lainnya, lalu pilih saja produk yang lain. Jangan lupa klik tambah barang lagi, dan kemudian barang tersebut akan otomatis muncul pada keranjang. Di sini customer melakukan pembelian dengan nama barang batik biji 2 dan aksara kendal berdikari. Selanjutnya, kasir hanya perlu mengecek apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan customer dengan yang ada di tampilan layar. Lalu kemudian kasir juga dapat menuliskan berapa jumlah uang yang dibayar oleh customer. Di sini kasir juga perlu memperhatikan uang bayar customer dan uang kembalian customer secara otomatis seperti di layar. Lalu tidak lupa untuk mengklik metode pembayaran yang diinginkan oleh customer. Seperti pada contoh, metode pembayaran yang dipilih adalah melalui transfer kartu mandiri pada layar. Untuk selanjutnya, klik simpan. Lalu secara otomatis penjualan dari kasir batik biji kendal langsung dapat di-print, ataupun struk belanja ataupun nota penjualan dari batik biji kendal langsung bisa di-print dan terhubung ke printer yang ada di toko. Kasir juga dapat melihat fitur riwayat penjualan. Pada riwayat penjualan ini akan tertera nomor penjualan, tanggal penjualan, subtotal atau harga total dengan metode pembayaran dan aksi. Di sini kasir juga dapat mencetak ulang struk ataupun nota pembelian, juga dapat melihat detail penjualan dan juga dapat menghapus penjualan. Untuk selanjutnya, ada fitur pembelian, di mana kasir juga dapat melakukan pembelian dari produsen ke toko. Pada kali ini, kasir akan melakukan pembelian dari produsen batik biji ke toko batik biji, di mana
kasir akan melakukan pembelian dengan berbagai produk. Kasir akan melakukan transaksi pembelian dengan berbagai macam nama barang. Yang pertama ada lilin bunga, kedua ada batik biji dengan kuantiti masing-masing 2 dengan subtotal harganya 310.000. Di sini tidak lupa kasir juga mengklik pemasok Batik Biji House. Lalu kasir akan memastikan produk ataupun barang yang diinginkan untuk melakukan transaksi pembelian. Dicek kembali apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Lalu jika sudah, tidak lupa untuk klik simpan. Maka otomatis dari transaksi pembelian akan masuk pada penerimaan barang, di mana di sini akan tertera nomor dari pembelian barang yang tadi sudah dilakukan. Penerimaan barang sama seperti sebelumnya, di mana kasir juga harus mengecek ulang barang yang diterima dan disesuaikan dengan yang ada pada detail item pesanan penerimaan barang. Lalu tidak lupa kasir juga mengklik konfirmasi diterima. Lalu jika penerimaan barang sudah dilakukan, maka riwayat pembelian akan langsung muncul dan tertera pada fitur riwayat pembelian. Demikian presentasi dari website Kasir Digital UMKM Batik Biji Kendal. Saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari Ibu Bapak dosen maupun pengguna dan pemilik dari UMKM Batik Biji Kendal sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan sistem yang saya buat. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.